Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor yaitu Mio Soul GT ya. Mio Soul GT 125. Motor ini menurut ownernya habis dikerjakan di bengkel lain. Dan dia mengerjakan bagian ini blok sama silinder headnya ke atas, bahkan mengganti daun klepnya ya. Cuman keluhannya ini sobat, kalau di bawah jalan itu dia mati mendadak, dihidupkan di starter itu hidup lagi. Jadi apakah mungkin ada kesalahan yang dilakukan sebelumnya atau gimana ya, atau memang sudah hukumnya sudah mau rusak lagi. Jadi kita akan cek, dan perlu saya perlihatkan dulu kondisi awalnya biar kita betul-betul paham semua ya. Kita sama-sama belajar ya. Kesalahan apa yang bukan kesalahannya, kendala apa di motor ini. Saya nggak menyebut kesalahan di bengkel lain, cuman masalah apa yang terjadi sehingga dia mati tiba-tiba. Oke. Dan ada suara ini sobat, kemericik ya di bagian, kalau saya prediksi ini bagian klepnya ya. Jadi saya buka dulu ini joknya atau bagasinya biar kita betul-betul paham. Saya bongkar dulu ya, lalu kita hidupkan motornya. Ini bagasinya sudah saya lepas ya, mudah-mudahan ownernya atau pemiliknya nanti nonton. Perlu dipahami ini habis dikerjakan sama bengkel lain, pemakaian kurang lebih 1 bulan ya. Dan keluhannya, saya ulang lagi, mati tiba-tiba terus ada suara kemericik di bagian mesinnya. Kalau suara kemericiknya kemungkinan di bagian setelan klepnya ya. Cuman mati tiba-tibanya ini kita harus cek bersama-sama ya. Sekarang saya perlihatkan dulu kondisi awalnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Ini kunci kontak kita on. Semoga saja hidup ya. Hidup sobat ya. Kita tunggu. Kemarin ini kan motor ini kemarin masuk ke motor saya, baru sempat saya kerjakan hari ini. Kita tunggu dia mati dulu sobat. Nah, dia mati sobat ya. Dia mati. Ingat ya, di motor itu menurut AGM channel, motor hidup ada 3 syarat ya. Kompresi, BBM, pengapian. Kompresi, BBM, pengapian. Ketika ada yang terganggu salah satunya, otomatis motor nggak bakalan bisa hidup sobat. Ingat, kompresi, BBM, pengapian. Jadi kita akan cek dulu BBM-nya. Kita coba pasang ini sobat. Kita mencoba memasang ini. Terus kita hidupkan motornya. Apakah langsung drop atau gimana? Ketika mesin mati ya. Kita coba pasang dulu sobat ya. Semisal ini jarumnya langsung drop, berarti bisa dipastikan full pumpnya yang kena. Kayaknya nggak bisa hidup sobat. Ini bahaya nih sobat. Ini kunci kontak saya on. Kunci kontak saya on. Ini jarumnya nggak naik sobat nih. Harusnya dia ke atas ini, ya. Harusnya dia ke atas. Jadi karena ini belum saya sempat koordinasi dengan ownernya. Jadi kita tunggu ownernya dulu sobat. Ini kayaknya full pumpnya kena nih. Coba sekali lagi saya on. Ini tidak bergerak sama sekali sobat. Tidak bergerak sama sekali ya. Ini sobat ya, nggak ada gerakan sama sekali. Jadi saya tunggu dulu ownernya karena ini full pumpnya yang kena sobat. Full pump ya. Sekarang
kita lakukan dulu penggantian full pump sobat. Kita menggunakan yang ori ya, asli Yamaha. Karena motor mati-mati ini menurut ownernya dia hidup mati, dan kita lihat juga di awal video sudah kita tes, dan dia bahkan mati tiba-tiba ya. Terus kita cek full pumpnya, ternyata tekanannya sangat lemah. Jadi kita ganti full pump satu set ya. Ini saya sengaja videoin biar ownernya lihat betul-betul kita menggunakan yang ori ya, asli Yamaha. Ganti dulu, ini bawaan tadi sobat, ini bawaan tadi. Kita buka dulu, mudahan pas ya. Kita tes dulu pemasangannya sobat. Di daerah saya itu sobat lumayan ribet bekerja ini, karena cuman dua yang penjual spare part yang terlengkap. Jadi ketika nggak ada dua-duanya ya harus pesan online ya. Kita tes dulu. Ketika hidupnya sudah normal atau nggak mati-mati lagi, baru kita ini atasi suara kemericiknya sobat ya. Semoga tak terjadi rindes ya. Sepertinya aman ya, alhamdulillah. Aman. Oke. Ini sudah terpasang sobat, tinggal kita ini ya, tinggal kita tes dulu tekanan full pumpnya. Wah, lumayan ya, sampai ini jatuh soalnya ini apa, merembes ada kebocoran ya. Kita pasang dulu, lalu kita tes hidupkan motornya. Kita hidupkan dulu. Bisa kita lihat di awal video sobat itu ini ya, cuman beberapa nggak sampai 1 menit ya, kita hidupkan dulu motornya. Ini suaranya kemericik sekali sobat. Ntar kalau hidupnya sudah normal, kalau dia nggak mati lagi, baru kita tangani ininya sobat ya, suara kemericiknya itu. Oke, udah aman sobat ya. Jadi kita ini, saya bongkar dulu, saya pisahin dulu mesinnya, lalu kita cek apa saja yang berisik dan bagaimana penanganan sebelumnya ya. Jadi kita akan sedikit meningkatkan, bukan merendahkan bengkel sebelumnya ya, cuman sedikit meningkatkan cara kerja kita atau bekerja sedikit lebih ekstra ya, karena supaya tidak terjadi hal sedemikian lagi. Oke. Jadi saya akan bongkar dulu, saya pisahin dulu rangka dan mesinnya, lalu supaya mempermudah kita melakukan pekerjaan ya. Ini yang di atas baut 9, yang di bawah baut 8 ya. Menandakan sudah bukan bawaan ya. Kencangnya bukan main.
menurut informasi ownernya payung klepnya itu sudah diganti ya. Dan ini saya lihat juga memang sudah merek Tokaido ya. Kita cek dulu bagian ini, bagian bloknya. Sangat baret ya, terbawahnya atas bawah ini sobat. Ini ya, sangat baret. Oke, ntar kita ganti, tapi kita koordinasi dulu dengan ownernya. Ini sobat ya. Ternyata saya congkel-congkel dari tadi. Sobat, saya congkel-congkel dari tadi. Ternyata pengancin pen pistonnya itu nggak ada sobat ya, pengancin pen piston. Jadi informasi buat para mekanik, masalah ilmu itu tidak jauh-jauh berbeda amat ya, cuman ketelitian yang biasa yang sangat membedakan yang mekanik lain. Ini sangat jelas sekali. Saya belum membuka sama sekali. Ternyata saya congkel-congkel, saya cari, ternyata nggak ada. Ini bisa kita lihat. Ini belum saya buka. Memang saya berusaha membuka tadi karena saya mencari ininya ya. Saya mencari pengancingnya tadi, ternyata nggak ada ya. Saya ambilkan senter HP, ternyata nggak ada. Jadi informasi ya, ini nggak ada. Terus saya langsung dorong saja ya. Mungkin lupa kali ya mekaniknya. Nah itu langsung keluar sobat ya, langsung keluar, pem pistonnya langsung keluar. Enggak ada sobat. Gimana ceritanya coba? Padahal ini berperan aktif ya di motor. Oke. Sekarang kita bongkar bagian silinder headnya. Kita cek dulu klepnya ya, karena menurut informasi dari ownernya bahwa motor ini sudah melakukan penggantian klep. Klepnya aman, yang exhaust coba kita cek yang intake ya. Juga aman, alhamdulillah. Jadi tinggal kita mau bersihin saja, lalu kita pasang. Saya koordinasi dulu dengan ownernya ya. Oke sobat YouTube, ini semua sudah saya bersihin ya. Tinggal kita lanjut ke pemasangan. Ini kita mengganti blok, cuman masih menggunakan merek Milkuni karena katanya ownernya lagi minim budgetnya ya. Dan kita juga akan mengganti seal klep. Ini blok bawaan tadi ya, kita ganti menggunakan yang ini. Ingat ya, kasus motor ini adalah sering mati-matian dan terdengar suara kasar. Sekaligus kita mengganti bloknya juga ya. Sayangnya sih ya nggak menggunakan yang ori ya, cuman ya harganya juga sih kalau yang ori lumayan. Jadi tergantung pemakaian. Kalau merek Milkuni ini bolehlah masih untuk pakai santai harian ya. Yang penting olinya terawat. Oke, seperti biasa sobat, kita pasang dulu ring seher ke piston. Ini trik saya ya. Kita pasang dulu ring seher. Mengenai sambungan ring seher itu ada di video saya sebelumnya. Karena menentukan titik sambungan ring seher sobat itu nggak asal-asalan ya. Karena mungkin sobat YouTube pernah mendengar bahwa habis melakukan penggantian ring piston, bahkan operasi sekalipun masih ngebul atau masih keluar asap putih, itu bisa dipastikan sambungan ring sehernya kurang tepat sobat. Di video sebelumnya sudah saya bahas juga mengenai sambungan-sambungan. Intinya jangan sejajar ya.
Seperti biasa sobat, kita masukin dulu ke ini, ke blok. Baru kita diamkan beberapa menit ya, biar ketika pemasangan ke motor itu dan motor baru pertama hidup itu nggak langsung kaku sobat ya. Jadi nggak langsung kaku. Ini trik saya sering, setiap saya melakukan penggantian ring seher atau ring piston itu sering saya lakukan hal yang seperti ini ya. Oke, sambil kita diamkan ini, kita rakit silinder headnya sobat. Saya melakukan penggantian seal clamp. Jangan lupa sobat ya, selalu memberi pelumas. Titik sambungan ada di video sebelumnya sobat, sudah saya bahas semua. Ini hanya kita mempersingkat waktu, jadi nggak dibahas lagi ya. Kalau sobat YouTube pernah mendengar sudah penggantian rim piston atau oversize sekalipun tapi masih berasap, masih keluar asap putih, berarti titik sambungannya kurang tepat sobat. Nok aman ya, 2.
Oke, saya pasang dulu semua sobat. Lalu saya naikkan mesinnya. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Dan kasus motor ini adalah sering mati-matian ketika dibawa jalan dan terdengar suara kemericik atau suara kasar. Oke sobat, ini sudah saya naikkan mesinnya ya. Tinggal kita hidupkan dulu motornya. Kebetulan ini ada ownernya juga yang lagi nungguin motornya ini. Karena sudah berhari-hari katanya, 5 tahun katanya di bengkel saya sobat. Oke, kita hidupkan dulu motornya sobat. Seperti di awal video bahwa motor ini sering mati mendadak ya. Jadi kita tunggu dulu beberapa menit. Apakah motor ini masih mati mendadak atau gimana? Karena setelah dikerjakan oleh bengkel sebelumnya itu ada suara kemerisik juga, alhamdulillah sudah hilang. Dan kita tinggal cek mati mendadak atau tidak. Karena kita sudah juga melakukan penggantian full pump satu set yang menggunakan yang ori. Tapi kayaknya sudah sembuh ya. Jadi makna dari video ini sobat, sering saya katakan di video sebelumnya bahwa ilmu mekanik itu tidak jauh berbeda, cuman tingkat ketelitian yang berbeda-beda ya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Salam dari Wahidin Motor.